Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melini Nur Aziza, NIM 18132. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai role play perencanaan asuhan keperawatan keluarga. Perencanaan keperawatan keluarga. Intervensi keperawatan keluarga meliputi 4 fase. Yang pertama, fase prainteraksi, 2 fase orientasi, 3 fase kerja, 4 fase terminasi. 1. Fase prainteraksi meliputi kesiapan media, alat perencanaan, kemampuan analisis masalah terhadap kunjungan yang akan dilakukan, kesiapan data dasar sebelum perencanaan keperawatan keluarga. 2. Fase orientasi meliputi salam, kontrak topik, waktu, serta tujuan kunjungan, memberi perhatian, dan melakukan modifikasi rencana. 3. Fase kerja meliputi kemampuan komunikasi sebagai berikut. Kemampuan teknikal meliputi menentukan rencana evaluasi berorientasi pada Nursing Outcome Classifications, serta menentukan rencana tindakan yang berorientasi pada Nursing Intervention Classification. 4. Fase terminasi yang meliputi kemampuan evaluasi serta kemampuan penyusunan rencana tindak lanjut. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melini Nur Aziza, mahasiswa keperawatan dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah nggih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rencana keperawatan yang akan kita lakukan pada implementasi keperawatan pada minggu selanjutnya nggih. Sebelumnya topik kali ini membahas mengenai rencana keperawatan membutuhkan waktu sekitar berapa menit, bisa disepakati Bapak dan Ibu juga? Kira-kira 10 menit mungkin? 10 menit. Baik, 10 menit nggih. Nah, tujuan pada kunjungan kali ini sekitar 10 menit itu supaya terencana tindakan keperawatan. Jadi penyusunan rencana tindakan keperawatan pada keluarga Bapak dan Ibu. Seperti itu nggih. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau ada pendapat dari Bapak dan Ibu? Langsung aja. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai diagnosa keperawatan ya Bapak dan Ibu. Kita dapatkan masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga ya, berhubungan dengan kondisi masalah kesehatannya yaitu hipertensi. Dan yang kedua adalah perilaku cenderung berisiko khususnya kepada Bapak S nggih, pada Tuan S berdasarkan kebiasaan merokoknya nggih. Dari diagnosa itu kita akan menyusun rencana keperawatannya. Mungkin ada masukan-masukan atau pendapat dari Bapak dan Ibu terkait masalah kesehatannya? Belum ada? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan mengenai penyusunan G. Untuk itu saya ada usulan mengenai rencana tindakan pendidikan kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan kesehatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengetahuan penyakit hipertensi yang berhubungan dengan masalah kesehatan keluarga. Jadi nanti ada 5 aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama ada mengkaji pengetahuan keluarga Bapak dan Ibu terkait pengetahuan mengenai hipertensi. Dan yang kedua kita identifikasi faktor internal dan juga eksternal dari keluarga mengenai hipertensi itu sendiri ya. Nah yang ketiga kita rumuskan tujuan pendidikan kesehatan ini. Apa sih tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Nah tujuan yang dicapai tadi setelah diadakannya pendidikan kesehatan nanti bisa lebih mengetahui bagaimana pengertian dari hipertensi itu sendiri, kemudian diet apa saja sih yang baik untuk penderita hipertensi, kemudian cara pencegahan mengenai penyakit hipertensi itu ya. Mungkin ada pendapat apakah disetujui nggih terkait intervensi tersebut? Ya, setuju. Sebelum kita masuk ke rencana tindakan, kita susun tujuan apa yang akan kita capai. Jadi kriteria hasilnya itu seperti apa. Ini saya ada 2 kriteria hasil. Yang pertama, pengetahuan perilaku kesehatan keluarga ini menjadi baik. Jadi status gizinya menjadi skala 5, kemudian pemahaman tentang peningkatan perilaku kesehatannya menjadi 5. Jadi perubahan perilakunya itu menjadi lebih baik nggih. Kemudian kita susun tujuan ini ada tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek.
untuk tujuan jangka panjangnya itu berorientasi pada adanya perubahan perilaku terhadap keluarga Bapak dan Ibu. Jadi misalkan pada permasalahan manajemen kesehatan tidak efektif, itu permasalahan pada saat kita pengkajian sebelumnya kan pola gaya hidup seperti diet untuk pola makan itu cenderung kurang ya, misalkan konsumsi tinggi garam yang sebenarnya kan kondisi Bapak dan Ibu pada pengkajian terukur bahwa tekanan darahnya tinggi seperti itu nggih. Jadi ini saya akan memberikan intervensi yang sesuai dengan permasalahan kesehatan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk rencana tindakan yang kedua terkait masalah perilaku cenderung beresiko terhadap Bapak S nggih. Ini tindakannya tujuannya kita dapat pengetahuan kesehatan keluarga, jadi kemampuan melakukan tindakan pencegahan kesehatan itu menjadi lebih baik seperti itu nggih Bapak. Mungkin apakah ada pendapat atau sanggahan mungkin? Apa nama tadi? Tidak ada atau mungkin bisa dilanjutkan? Tidak ada. Baik. Kita lanjutkan mengenai rencana tindakan yang akan kita ambil nggih. Rencana tindakan yang pertama yaitu modifikasi perilaku seperti itu. Jadi di sini juga ada 5 tindakan. Yang pertama kita mendiskusikan terkait kebiasaan Bapak S yang merokok. Jadi mungkin sebelumnya intensitas merokoknya per harinya itu banyak bisa menjadi berkurang seperti itu. Itu adalah tujuan dari tindakan ini. Yang kedua, memotivasi keluarga terkait kembalinya mengungkapkan kembali terkait diskusi yang sudah kita lakukan. Kemudian juga ada evaluasi terkait keluarga dalam mengubah perilaku cenderung berisiko tersebut. Mungkin bisa disepakati untuk tindakan ini Bapak? Ya. Disepakati nggak? Ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai sudah ada, kemudian intervensi yang sudah dilakukan juga sudah ada, berarti ada kesepakatan ya di antara kita nggih. Ini mohon kerjasamanya nanti ya. Nah, jadi tujuan jangka pendek itu kan hasil yang diharapkan setelah pertemuan. Jadi setelah implementasi. Jadi kan masih implementasi masih minggu depan nggih. Untuk minggu ini kita susun dulu rencana perawatan keluarganya. Jadi rencana tindakannya. Untuk tujuan jangka panjangnya tadi berorientasi pada perubahan perilaku seperti itu. Perubahan perilaku yang dimaksud pada diagnosa kedua yaitu perilaku cenderung beresiko ini berkurangnya intensitas merokok. Jadi tidak langsung berhenti nggih Bapak nggih. Jadi ada berkurang kebiasaannya itu berkurang, intensitas merokoknya per hari itu berkurang nggih. Mungkin ada pendapat lain atau mungkin ada masukan dari Bapaknya sendiri? Kadang merokoknya kurang sudah ada usaha untuk mengurangi nggih. Baik. Mungkin itu saja yang kita susun. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa rencana tindakan yang akan kita lakukan pada minggu depan ya Bapak nggih. Baik, mungkin kita sudah membahas mengenai rencana keperawatan. Mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu terkait hasil kunjungan yang dilakukan pada pertemuan hari ini. Ya, semoga terlaksana dengan baik rencana kedepannya. Baik, terima kasih, semoga bisa berjalan dengan baik nggih pada implementasi minggu depan. Terima kasih nggih Bapak dan Ibu, sangat baik sekali kerjasamanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kunjungan hari ini. Untuk rencana tindak lanjutnya kita rencana minggu depan kita lakukan implementasi terkait rencana keperawatan yang sudah kita susun pada hari ini nggih. Selanjutnya rencananya yang akan datang mengenai implementasi. Mungkin harinya bisa kita tentukan terlebih dahulu tindakannya untuk minggu depan. Minggu depan is. Minggu depan hari Sabtu lagi nggih Bu? Nggih. Hari Sabtu. Untuk jamnya? Jam ya malam wis. Malam nggih. Kalau siang kan kerja. Nggih. Baik, nanti bisa dikabari, dikonfirmasi via chat ataupun telepon nggih Bu nggih. Berarti minggu depan untuk rencana yang akan datang hari Sabtu, untuk waktunya malam kita lakukan implementasi tindakan nggih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, sudah meluangkan waktunya juga. Terima kasih nggih Ibu dan Bapak. Semoga sehat selalu nggih Pak. Amin. Amin. Sudah itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.